Sampai saat ini HP ini masih jadi primadona loh, padahal kan banyak ya HP rilisan terbaru, tapi masih aja pada keke tuh masih pingin beli Infinix Note 30 Pro ini. Nah, pertanyaannya, sebagus apa sih Infinix Note 30 Pro ini? Ya udah absen dulu deh dari kalian yang masih pakai Infinix Note 30 Pro sampai sekarang ini. Coba share pengalaman kalian di kolom komentar agar bisa jadi bahan diskusian buat yang pingin beli HP ini nantinya ya. Oke, gak terasa ini HP umurnya udah hampir setahunan aja nih. Emang sih waktu awal rilis HP ini udah banyak yang muji-muji, apalagi dia di paket penjualannya juga ngasih banyak bonus tuh kayak tempered glass dan juga wireless charging pad. Ibaratkan bonusnya itu taruhlah harganya 200.000. Jadi, dengan harga yang sekarang udah mulai turun banget nih. Pas Mimin cek di toko ijo ada yang jual di 2 jutaan kecil aja loh. Kalau menurut gua nih ya, ini HP worth to buy sih, bahkan HP-HP baru sekarang kayaknya nih ya, masih mending HP ini buat kelas harganya. Nah, hal pertama yang mau gua bahas di kameranya nih, kamera belakangnya ini tuh punya setup 108 megapiksel dan juga dual 2 megapiksel. Yang menurut gua kamera 2 megapiksel gak ada pun juga gak masalah ya, atau 2 megapikselnya itu diganti pakai lensa ultra wide malahan jadi bagus. Terus kamera depannya ini 32 megapiksel yang tersembunyi di dalam punch hole kecil ini. Lalu buat hasilnya Mimin sendiri cukup salut sih sama hasil racikan dari Infinix yang menurut gua ini cocok banget lah buat kaula muda yang sering upload di sosmed. Untungnya lensa 108 megapiksel ini sedikit ngebantu banget kalau buat foto siang Mimin sendiri suka, cakep lah buat standar HP 2 jutaan. Warnanya aja yang sedikit agak lebay, saturasinya di sini juga lumayan tinggi. Sisanya ya lumayan bagus sih, detail dapat dynamic range juga luas. Tapi sayangnya buat foto malamnya di sini kayak kurang pencahayaan, jadi berasa kemerah-merahan gitu, detail juga kurang dapet. Tapi hal itu bisa diatasi sih dengan selalu nyalain fitur night mode-nya, jadi bisa bantu buat atasi masalah itu. Sisanya bisa kalian nilai sendiri hasilnya. Untuk hasil kualitas videografinya sih lumayan lah ya, di settingan 1080p di 30 fps dalam kondisi cahaya yang terang. Detail juga cukup jelas dan cukup stabil di mode steady on. Dan untuk kondisi low light atau malam hari kira-kira seperti ini, kalian bisa nilai sendiri deh untuk kondisi low lightnya. Sama mikrofonnya juga cuma sebiji di HP ini, jadi suaranya agak mendem. Tapi overall untuk kualitas kameranya ini lumayan sih dan subjektif juga buat sebagian orang dengan hasil yang seperti ini. Untuk keseluruhan ini sih cukup oke lah di kelas HP 2 jutaan. Dan jarang-jarang ada brand HP yang punya performa dan fitur berlimpah kayak Infinix Note 30 Pro ini. Nah, menariknya di sini kalian juga bisa berkreasi pakai mode film. Ada beberapa template yang bisa kalian coba nih, yang mana ini bikin videomu tuh makin terlihat menarik tanpa perlu capek-capek editing lagi. Oke, next ngomongin performa Infinix Note 30 Pro ini pakai dapur pacu dari MediaTek Helio G99. Memang bukan yang terlalu powerful, namun untuk di kelasnya chipset ini tuh udah bisa nangani beberapa game populer kayak game PUBG M bisa dimainin di settingan smooth ultra, bisa berjalan di 40 fps dan minim frame drop. Oh iya, buat gyronya juga udah hardware ya, jadi bikin pengalaman mainmu tambah asik. Dan bonus buat kalian yang suka main MLBB, sudah bisa unlock grafik ultra dan frame rate-nya bisa di super. Tapi kalau kalian pakai di settingan ini mungkin akan lebih terasa cepat panas. Sebenarnya di super high aja udah dapat grafik yang lumayan bagus. Terus buat main Genshin di settingan lowest di sini bisa dapat rata-rata di 40 fps. Nah, buat kesimpulan performanya, asal kalian gak ngotak-atik di settingan grafiknya, dimentokin rata kanan semua menurut Mimin ini sih masih cukup aman. Dan buat baterainya juga gak begitu boros sih. Ngecasnya juga cepat, udah di 68 watt. HP ini juga udah support wireless charger 15 watt.
reverse wireless atau pengisian terbalik, dan Infinix juga nggak segan ngasih kalian wireless charger pad buat kalian yang beli baru. Dan ada juga fitur bypass yang membuat HP kamu tetap adem pas lagi main game. Fitur ini biasanya sih hanya ada di HP mahal, tapi ini worth it buat yang biasa ngecas sambil ngegame. Jadi ibarat kata Infinix Note 30 Pro ini udah paket komplit lah di kelas harganya. Nah, buat desainnya sebenarnya ini buat nongki bareng teman udah cakep sih. Dari body Infinix Note 30 Pro ini emang udah kaca, udah berasa kayak premium. Tapi beda halnya yang gak terbiasa sama HP yang modelannya serba ngotak kayak gini, mungkin agak kaku aja feel megangnya. Belum lagi desain bumper kameranya yang sedikit gede lebar, dan posisi penampatan lensanya juga agak sedikit berjauhan, kayak lagi LDR dan gitu, atau bisa juga emang dibuat beda dari kebanyakan HP lainnya. Tapi beda halnya sama bagian sisi-sisi layarnya yang udah lumayan tipis nih. Jadi ngelihatnya tuh berasa enak aja gitu. Apalagi dia juga udah pakai layar AMOLED dan refresh rate-nya udah di 120Hz. Jadi udah nyaman lah buat keseharian. Terus buat layar Infinix Note 30 Pro ini entah kenapa gua pas pinjem nih HP ke temen. Kalau buat nonton dari segi tone warnanya itu tajam banget kayak over saturasi gitu. Jadi buat kalian yang biasa edit foto atau video di HP ini mesti hati-hati deh. Biar gak terkecoh pas udah di-upload dilihat di HP lain, malah warnanya meleset. Terus apalagi ya? Oh iya, yang mesti perlu kalian harus tahu itu ada satu button yang penting banget, yaitu subscribe. Oke, bercanda. Jadi di sini Infinix Note 30 Pro masih pakai jaringan 4G ya, belum 5G. Ya meskipun jaringan 5G belum menyeluruh di Indonesia, tapi kalau kalian pingin buat jangka panjang lebih baik dipertimbangin lagi. Lalu, soal update softwarenya, Infinix agak kurang konsisten, hanya tipe tertentu aja yang dikasih updatean, nggak kayak brand S yang rajin banget ngasih update. Dan Infinix juga belum ngasih informasi mengenai seberapa sering HP ini dapetin pembaruan perangkat. Terus, lebihnya udah menarik sih. Kayak speakernya yang pakai tuningan JBL. Jarang banget sih HP 2 jutaan yang kayak gini. Terus, fiturnya juga cukup lengkap. Ada NFC, speakernya stereo, gyro hardware, dan mesin getarnya juga cukup enak. Ada juga tambahan LED flash di kamera depan untuk selfie dan udah tahan percikan air juga. So, kalau kalian punya budget 2 jutaan dan cari HP yang punya desain cakep dan performa stabil, menurut Mimin Infinix Note 30 Pro ini menarik sih. Jadi gaskan aja. Nah, buat kesimpulannya secara keseluruhan Infinix Note 30 Pro ini worth it lah ya. Dengan harga yang cuma 2 jutaan kalian bisa dapetin fitur dan teknologi canggih yang dikasih Infinix. Tapi melihat dari beberapa kelemahannya kayak kurangnya lensa ultra wide dan tidak adanya dukungan 5G mungkin bisa ditoleransi oleh banyak orang, terutama mengingat harganya yang 2 jutaan aja. Dan semoga saja kedepannya akan lebih banyak lagi bermunculan HP kelas menengah dengan fitur-fitur flagship kayak gini. Oke, mungkin itu aja yang bisa Mimin share. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.